yang di awal nih, Amam tuh selalu berpihak pada Verhoeven. Si Baim ini ngedorong sampai dia jatuh, salaman sama Gigi, terus dia malah ngelus rambut Gigi. Ini laki ngerendahin bini banget sih. Lawan jenis di kamar berduaan, lu ngapain? Lu ngapain sih curhat sama yang lain? Emang gak cukup apa curhat sama gue? Mau mendengar pasangan, mau menerima kekurangan satu sama lain, Ya, masukan, mau saling memperbaiki gitu, saling mau berubah gitu ke arah satu visi yang sama. Carilah yang mau hidup bersama, bukan sekedar tinggal bersama. Curhat dengan lawan jenis ya itu masuknya ke zina. Jangan sekali-sekali mendekati zina. Jangan sampai itu jadi bom waktu yang meledak, gak bisa diperbaiki lagi. Cinta itu harus dijaga ya, Mam. Talk the truth. Pap, viral banget nih, lagi huru-hara artis cerai malah saling buka aib dan saling ngejelekin, itu gimana Aku ikutin nih yang di awal nih, Amam tuh selalu berpihak pada Verhoeven nih. Aku tuh bukannya berpihak, Pap, tapi aku ngeliat dari viti-viti ya yang beredar gitu, dia tuh ada videonya si Baim ini yang kalau nggak salah tuh ngedorong sampai dia jatuh gitu. Oh iya, pokoknya buatan para haters dah. Terus ada juga yang dia salaman sama Gigi, terus dia malah ngelus rambut Gigi, tuh menurut aku nggak banget ya gitu. Sih. Terus ada banyak lagi kayak muji masakan Gigi, terus ngatain bininya tuh nggak bisa masak, masakan yang nggak enak apalah. Jadi kayak di mataku tuh kayak ini laki ngerendahin bini banget sih. Tadinya waktu sebelum si Paula ini up di podcast statementnya bukan dia sebelum ini masih dugaan ya, kita tidak bisa ini hasil dari persidangan ya. Iya, maksudnya hakim yang ngomong hakim ya waktu itu yang ngomongnya. Nggak tahu. Yang ngebongkar. Pokoknya ada yang ngebongkar lah. Dia bilang istri durhaka lah. Istri durhaka lah. Nusius katanya. Terus keluar dah tuh pembelaan si Paula di podcast ya. Dia bilang dia kurang kurang pemahaman soal agama, terutama dilarang untuk curhat dengan lawan jenis. Ditambah lagi di ruang tertutup. Bisa dibilang pribadi ya? Iya, bisa dibilang pribadi. Kamar tamu. Iya sih, emang dari awal banget memang kan mau bagaimanapun udah salah ya kalau ngomongin curhat ke lawan jenis. Itu tadi juga dia udah ngakuin kesalahan dia kan, kurangnya pemahaman soal agama. Nah ini yang mau aku bahas, Mam. Untuk suami istri yang baru menikah atau yang mau menikah nih, pasangan muda yang mau menikah, saran aku satu, cari pemahaman soal agama deh. Yang paling dasar. Yang paling dasar tuh. Udah gitu juga cari tentang pelajaran relationship, terutama sesama pasangan tuh harus saling mau belajar. Nah itu. Walaupun kita tuh namanya manusia nggak akan bisa lepas dari kesalahan, Mam. Sedetik pun ya. Sedetik pun tuh pasti setiap detiknya kita dosa. Setiap menitnya itu selalu kita melakukan kesalahan, udah pasti. Nah ini yang jadi masalahnya nih. Harus banyak-banyak belajar sih, Mam, menurut aku. Itu yang paling penting. Dan menurut aku juga sebenarnya bukan masalah pemahaman agama sih, Pap. Logikanya gitu ya. Iya sih. Seorang lawan jenis secara realistis aja ya. Di kamar berduaan ngapain gitu kan? Walaupun dia bilang cuma curhat, tapi kan nggak etis gitu. Cara manusiawi sosiali gitu, pokoknya gitulah. Kelihatannya aja nggak pantas gitu, apalagi dia kan seorang istri gitu ya. Tapi kan orang juga pada bilang katanya lakinya juga lemes, curhatnya ke cewek bla 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 gitu ya. Tapi kalau menurut aku, kalau pasangan kita begitu, kita ngomong gitu, Pak. Kalau kita nggak suka gitu, jangan cuma diem aja. Misalnya ketahuan nih suami kita curhat sama cewek lain, ya ngomong lah. Lu ngapain sih curhat sama yang lain? Emang nggak cukup apa curhat sama gue gitu? Benar. Ya. Benar. Karena gini, Pak, orang tuh nggak bakal tahu ya kalau kita nggak kasih tahu gitu. Nah itu dia yang aku mau kasih tahu di sini, jangan sok-sokan tanggap pasangan kita tuh dukun gitu. Paling tahu, bisa nebak kita. Paranormal gitu, bisa nebak perasaan kita, bisa nebak apa yang kita mau gitu. Mungkin di pikiran pasangannya ya cuma sekadar curhat doang, masa nggak boleh, masa lu jealous gitu. Nah tapi kan kita punya perasaan beda ya, Pap ya. Benar. Kayak aku gitu, jadi orang nggak suka gitu kalau suami aku nih ibaratnya gimana ya, nggak usah ngobrol sama orang lain lah gitu. Cewek ngelihat cewek aja tuh aku nggak suka gitu, aku pasti ngomong gitu kan, aku nggak suka. Nah balik lagi ke pasangan kita, orangnya tuh mau nerima apa enggak, karena ada beberapa orang yang memang bebel juga sih, Pak. Iya sih. Jadi kayak ngerasa apaan sih lu ngatur-ngatur gue gitu loh, Pak. Benar. Nah itu juga kan awal aku begitu kan. Iya. Ngerasa kayak gitu, cuman setelah terus-terusan Amam kasih tahu, kasih paham ya.
akhirnya aku mau nerima gitu. Sekarang dibalik aja, dia mau nerima nggak kalau kita begitu Nah gitu. iya, jadi jangan mau ini sendirilah gitu loh jadi orang. Balik lagi mau belajar ya Pap ya. Mau belajar, mau intinya. mendengarkan pasangan. Mau mendengar pasangan, mau menerima kekurangan satu sama lain. Mau gitu. menerima masukan juga ya Menerima Pap. masukan, mau saling memperbaiki Nah, itu. gitu, saling mau berubah gitu ke arah satu visi yang sama gitu. Itu yang Sebenarnya benar. menikah tuh begitu ya Pap. Jadi definisi menikah itu susah senang bersama. Nah itu indikator-indikator itu salah satunya. Iya. Carilah yang mau hidup bersama, bukan sekedar tinggal bersama. Nah, Deh, quotes quotes by of the Abang. day. Gitu. Bener-bener. Ya habis aku tuh ngelihat ini kayak, ya dulu kan lu pasti namanya nikah tuh cinta ya Pap ya. Iya. Emang nggak mau apa inget masa-masa cinta gitu, masa-masa indah gitu, namanya pengantin baru tuh pasti indah banget gitu. Emang nggak mau apa lu inget gitu. Jangan inget jeleknya aja gitu. Jangan bikin 1000 kebaikan gugur karena satu kejelekan gitu loh Iya Pap. sih. Ingat-ingat lagi deh pasangan lu tuh pernah baik gitu, nggak mungkin dia jahat terus gitu ya kan. Jadi minimal ya jangan saling menjelekkan, bongkar aib, karena suatu saat jejak digital tuh nggak bakal hilang loh Pap. Anak bakal gede gitu, bakal ngeliat tahu, ya kan. suatu saat bakal. Itu gimana gitu perasaan anak. Mikirin lah perasaan anak gitu, kalau kalian saling ngejelekin, gimana dia mau punya pandangan tentang orang tuanya yang baik kalau orang tuanya saling ngejelekin gitu loh Pak. Betul. Itu aja sih aku kecewa aja di Itu situ. makanya aku bilang itu udah fatal sih kalau udah ngomongin curhat dengan lawan jenis ya itu masuknya ke zina. Iya, Maka aku yang benar-benar aku punya satu surat dalam Al-Qur'an ya. Aku nggak tahu ya bacaan Arabnya apa, tapi intinya gini, bunyinya gini. Jangan sekali-sekali mendekati zina. Itu baru ngomong mendekati ya. Apalagi sudah melakukan. Nah, itu. Apalagi sudah melakukan, betul. Nah, salah satunya hindari ya Pak. Hindari, makanya kalau memang ada masalah atau unek-unek dengan pasangan sebaiknya langsung diselesaikan dengan Iya. pasangan lah. Lah kan hubungan berdua, ya selesain berdua. Kenapa hubungan berdua selesainnya panggil RT RW gitu loh Pak? betul. Ngapain rame-rame ya? Lu berdua gitu udah saling tahu diri lu kayak apa gitu kan. Ibarat kata ngapain harus bawa-bawa orang lain gitu loh. Benar. Ya tapi kalau mau memperbaiki sih begitu, kalau nggak mau ya memang intinya udah enak nggak sih Pap, kayak udah males, udah marah, jadi nggak bakal mau nyelesain berdua gitu. Ya itu boleh memberikan waktu untuk masing-masing pasangan untuk bisa dibilang cooling down ya, pendinginan gitu, biar nggak saling enek gitu ya. Tapi jangan lama, jangan menahun, jangan berhari-hari juga. Coba pada saat punya waktu masing-masing pikirkan gitu efek-efeknya gitu ke belakangnya kalau terus-terusan komunikasi itu memburuk gitu. Coba dipikir dari Nggak ada manfaatnya. nggak ada manfaatnya, makanya Jangan kasih celah dasim dalam rumah tangga. Ingat tuh. setan dalam pengganggu dalam rumah tangga ya, dasim ya. Karena rumah tangga itu ibadah terpanjang. Apa sih gua hari ini? Quotes by Quotes Amang mulu. lagi. Iya bener Pap. Abis aku tuh kalau ngomongin hubungan yang nggak mau komunikasi, yang saling ngejelekin di luar gitu, aku tuh kayak gerah gitu loh Pap. Kok bisa ya? Nggak mikir. Karena kita tuh tipenya kalau apa-apa langsung gitu. Istilahnya lu mau suka mau enggak, lu terima apa enggak, kita kasih tahu ya Pap ya. Mau pahit mau enggak gitu, yang penting pasangan kita ini tahu gitu apa yang kita rasain. Jangan sampai itu jadi bom waktu yang meledak, nggak bisa diperbaiki lagi Pap. Benar. Gitu. Cinta itu harus dijaga ya, Mam. Iya benar. Caranya? Cinta dia perbaiki komunikasi. Terus apalagi ya? Saling terbuka tuh. Terus kasih tahu aja kalau ada yang nggak disuka gitu. Dan yang paling penting juga jaga mata dan hati ya. Nah, jaga mata dan hati. Jaga pandangan kita itu paling penting banget sih. Karena kalau misal lagi main sosial media lihat cewek-cewek langsung slide Iya. gitu, langsung kalau nggak blokir, ini bukan konten yang kita sesuai dengan kita. Ya bisa ya? Bisa. Aduh sakit. Ya tuh hal-hal kayak gitu tuh aku tuh paling gak suka gitu kan. Aku pasti langsung marah deh ke Apap. Tapi ya alhamdulillahnya Apap selalu mau mendengarkan aku dan menerima segala kenyebelinan aku ya Pap. Apa sih bukan suka kayak gitu. Ya intinya jangan lupa komunikasi dijaga, hubungan dijaga, karena pasangan itu yang akan menemani kita sampai kita mati ya Pap ya. Karena anak itu pasti juga punya pasangan, punya hidupnya sendiri kalau udah gede. Betul. Thank you.